Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ya, yang beranggotakan dari Abdul Sultani dan Andi Roni Risyanto. Ini akan mempresentasikan kasus asuhan keperawatan, pasien isolasi sosial, dan analisa jurnal. Kasusnya, perawat Nurse Ainun sedang mengkaji pasien jiwa kelolaannya jiwa di RSJ Solo. Tuan T umur 47 tahun. Pasien mengatakan tidak nyaman dengan situasi sosial di sekitarnya. Saya merasa sulit mengungkapkan perasaannya. Perawat menilai klien kurang responsif dengan orang lain, tidak ada minat kontak emosi dan fisik pada orang lain. Rincian kasusnya, yang pertama identitas klien, inisial Tuan T, jenis kelamin laki-laki, umur 47 tahun, agama Islam, status menikah, tanggal pengkajian tanggal 29 Juli 2021. Informannya status klien dan komunikasi dengan klien. Alasan masuk rumah sakit, klien mengatakan pasien sering menyendiri dan menarik diri dari lingkungan. Yang ketiga, riwayat kesehatan sekarang, pasien mengatakan tidak nyaman dengan situasi sosial sekitarnya. Saya merasa sulit mengungkapkan perasaannya. Perawat menilai klien kurang responsif dengan orang lain. Tidak ada minat kontak emosi dan fisik pada orang lain. Analisa data, yang pertama data subjektif, pasien mengatakan tidak nyaman dengan situasi sosial sekitarnya. Selanjutnya pasien mengatakan merasa sulit mengungkapkan perasaannya. Data objektifnya, klien kurang responsif dengan orang lain, klien tidak ada minat kontak emosi dan fisik pada orang lain, dan klien sering menghindari pembicaraan. Terus cara bicara klien lemah dan dengan nada yang rendah. Ini masalahnya isolasi sosial. Selanjutnya ini dari analisa data, jadi klien lebih sering menyendiri. Yang nomor 2, data sosial, klien mengatakan merasa minder karena sudah tidak kerja lagi atau pengangguran. Klien mengatakan tidak bisa memenuhi harapannya untuk membahagiakan keluarganya. Data objektifnya, kontak mata kurang, tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Ini masalahnya itu harga diri rendah. Daftar masalah, yang pertama isolasi sosial, yang kedua gangguan konsep diri, yaitu harga diri rendah. Dan masalahnya isolasi sosial, ini dengan mengakibatkan gangguan konsep diri menjadi harga diri rendah. Diagnosis keperawatan, yang pertama isolasi sosial, yang kedua gangguan konsep diri, yaitu harga diri rendah. Intervensi keperawatan, yang pertama diagnosisnya adalah isolasi sosial. Tujuannya klien dapat membina hubungan saling percaya. Klien dapat menyebutkan penyebab isolasi sosial. Klien mampu menyebutkan keuntungan dan kerugian hubungan dengan orang lain. Klien dapat melaksanakan hubungan sosial secara bertahap. Klien mampu menjelaskan perasaan setelah berhubungan dengan orang lain. Dan klien mendapat dukungan keluarga dan perluas hubungan sosial. Dan klien dapat memanfaatkan obat dengan baik. Ini hanya SP1, pasien mengidentifikasi penyebab isolasi sosial. Yang kedua, berdiskusi dengan klien tentang keuntungan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, berdiskusi dengan klien tentang kerugian tidak berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, mengajarkan klien cara berkenalan dengan satu orang lain. Yang kelima, menganjurkan klien memasukkan dalam kegiatan harian. Yang BSP2, yang pertama mengevaluasi jadwal kegiatan harian klien. Yang kedua, memberikan kesempatan pada klien mempraktikkan cara berkenalan dengan satu orang, yaitu perawat. 3, menganjurkan klien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian. Yang SP3, pertama mengevaluasi jadwal kegiatan harian klien. 3, memberikan kesempatan kepada klien mempraktikkan cara berkenalan satu orang, yaitu klien lain. Yang ketiga, menganjurkan klien masukkan dalam jadwal kegiatan harian. Selanjutnya SP4-nya, yang pertama adalah mengevaluasi jadwal kegiatan harian klien. Memberikan kesempatan kepada klien untuk mempraktekkan cara berkenalan dengan 2 orang atau lebih atau kelompok. Yang ketiga, menganjurkan klien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian. Yang selanjutnya SP5, mengevaluasi jadwal
kegiatan harian klien. Yang kedua, menjelaskan cara patuh minum obat. Yang diagnosa kedua, harga diri rendah. Tujuannya adalah klien dapat mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki. Klien dapat menilai kemampuan yang dapat digunakan. Klien dapat menetapkan atau memilih kegiatan sesuai kemampuan. Klien dapat melatih kegiatan yang sudah dipilih sesuai kemampuan. Dan klien dapat menyusul jadwal untuk kegiatan yang sudah dilatih. Untuk SP1-nya, yang pertama mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki klien. Yang kedua, membantu klien menilai kemampuan yang mampu dapat digunakan. Yang ketiga, membantu klien memilih kegiatan yang akan dilatih sesuai dengan kemampuan klien. Yang keempat, melatih klien sesuai kemampuan yang dipilih. Yang kelima, memberikan pujian yang wajar terhadap keberhasilan klien. Dan keenam adalah menganjurkan klien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian. Selanjutnya untuk SP2, yang pertama adalah mengevaluasi jadwal kegiatan harian klien. Yang kedua, melatih kemampuan. Yang ketiga, menganjurkan klien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian. Untuk SP3, yang pertama mengevaluasi jadwal kegiatan harian klien. Yang kedua melatih kemampuan, yang ketiga dan seterusnya. Dan ketiga adalah menganjurkan klien untuk memasukkan dalam jadwal kegiatan harian. SP4, yang pertama melatih kegiatan sesuai kemampuan yang dipilih. Ya. Selanjutnya adalah telah jurnal. Ini judulnya yaitu terapi generalis, terapi aktivitas kelompok sosial dan social skill training pada pasien isolasi sosial. Peneliti oleh Jadiyah dan kawan-kawan. Tahunnya 2018. Jurnalnya Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia Vol 2 kurung 1 19 sampai 32. Isolasi sosial adalah problemnya maksudnya. Isolasi sosial adalah suatu pengalaman menyendiri dari seseorang dan perasaan segan terhadap orang lain sebagai suatu yang negatif atau keadaan yang mengancam. Itu menurut Nanda tahun 2015 sampai 2017. Ancaman yang dirasakan dapat menimbulkan respon kognitif. Pasien isolasi sosial dapat berupa merasa ditolak orang lain, merasa tidak dimengerti oleh orang lain, merasa tidak berguna, merasa putus asa, dan tidak mampu membuat tujuan hidup atau tidak memiliki tujuan hidup. Tidak yakin dapat melangsungkan hidup, kehilangan rasa tertarik kegiatan sosial, merasa tidak aman, berada di antara orang lain, serta tidak mampu berkonsentrasi dan membuat keputusan. Yang problemnya, respon pasien dengan masalah keperawatan isolasi sosial berupa merasa bosan, efek tumpul, dan kurang motivasi. Respon fisiologis yang terjadi pada pasien isolasi sosial berupa wajah murung, sulit tidur, gelisah, lemah, kurang bergairah, serta malas beraktivitas. Respon perilaku pasien sosial ditunjukkan dengan pasien menarik diri, menjauhi dari orang lain, tidak atau jarang melakukan komunikasi, tidak ada kontak mata, kehilangan minat, malas melakukan kegiatan sehari-hari atau aktivitas sosial, berdiam diri di kamar, menolak hubungan dengan orang lain, dan tidak mau menjalin persahabatan. Respon sosial yang dapat ditemukan pada pasien isolasi sosial berupa ketidakmampuan berkomunikasi dengan orang lain, acuh dengan lingkungan, kemampuan sosial menurun, dan sulit berinteraksi. Untuk intervensinya, tindakan keperawatan yang dapat diberikan kepada pasien dengan masalah isolasi sosial adalah tindakan keperawatan generalis, terapi aktivitas kelompok sosial atau TAKS, dan psikoterapi sebagai terapi spesialis dalam hal ini social skill training atau SST. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif melalui studi kasus dengan menggunakan terapi generalis TAKS atau SST kepada 35 pasien isolasi sosial di ruang Bratasena RSMM Bogor
mulai tanggal 13 September sampai 18 September 2016. Bahan yang digunakan untuk mengidentifikasi tanda dan gejala isolasi sebelum dan sesudah penerapan terapi generalis, TAKS dan TSST menggunakan instrumen menggunakan tanda dan gejala isolasi sosial yang dimodifikasi dari berbagai sumber. Jumlah item pertanyaan 33 item yang terdiri dari 7 item aspek kognitif, 8 item aspek afektif, dan 4 item aspek fisiologis, juga 7 item aspek perilaku dan 7 item aspek sosial. Untuk comparison, yang pertama adalah itu Kliak dan kawan-kawan tahun 2011 menambahkan bahwa tujuan yang diharapkan setelah dilakukan tindakan generalis, pasien mampu membina hubungan saling percaya dengan orang lain, menyadari penyebab isolasi sosial, dan mampu berinteraksi dengan orang lain secara bertahap. Yang kedua, Hartono 2015 dalam penelitiannya mendapatkan bahwa terapi aktivitas kelompok memiliki pengaruh terhadap peningkatan keterampilan sosial dasar pada pasien skizofrenia. Dengan adanya kenaikan skor keterampilan dasar dan masing-masing subjek merasakan manfaat dari terapi aktivitas kelompok. Dan outcome-nya, hasil melaksanakan terapi generalis TAKS dan TST menunjukkan adanya penurunan terhadap tanda dan gejala isolasi sosial dan meningkatkan kemampuan pasien. Ya, demikian yang bisa kami berikan dari kelompok 4, mungkin bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.